Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi, NIM T012100010. Mahasiswa S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas melalui sebuah video, yaitu tugas kewirausahaan 1, bisnis model kanvas. Yang dosen pengampunya adalah Pak Aditya Yoga Prasetya SIP SE MM. Baik, sebelum itu, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar, ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja, perusahaan, dan sebagainya. Baik, di sini kita langsung masuk ke ide bisnis yang saya akan jalankan, yaitu bisnis minyak kelapa kopra. Mengapa saya milih bisnis minyak kelapa kopra? Karena Kalimantan Barat, khususnya di daerah saya, yang merupakan daerah pesisir, merupakan daerah dengan lahan pertanian kelapa sangat besar, sehingga berpotensi untuk menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk-produk turunan kelapa. Minyak kelapa sebagai salah satu produk turunan kelapa sangat memiliki potensi yang besar untuk menjadi industri usaha kecil menengah. Selama ini, petani kelapa mengandalkan produksi kelapa hanya dibuat kopra saja dan dijual kepada pengepul. Jadi penghasilan petani hanya terfokus pada pemasukan dari penjualan kopra saja. Padahal petani bisa memproduksi sendiri minyak kelapa putih dengan hasil dari kelapanya sendiri maupun dari membeli kelapa dari sesama petani. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat bisnis minyak kelapa dari kopra untuk memaksimalkan hasil panen kelapa tersebut. Ini contoh dari minyak kelapa kopra. Oke, kita masuk ke 9 pokok pembahasan bisnis model kanvas, yaitu yang pertama adalah customer segment atau target pasar. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas adalah menentukan segmen pelangganan mana yang akan menjadi target bisnis. Di sini saya mengambil target pasar berupa masyarakat luas, khususnya ibu rumah tangga. Karena para ibu rumah tangga membutuhkan minyak untuk memasak. Yang kedua itu value proposition atau keunggulan produk. Keunggulan produk meliputi apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis bagi customer. Keunggulan yang dapat saya tawarkan dari bisnis saya ini adalah minyak kelapa yang dipasarkan berkualitas dan jernih, alternatif pengganti minyak sawit karena dalam belakangan waktu ini minyak kelapa sawit lumayan langka. Ketiga, channel atau saluran. Media atau sarana apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Jadi di sini saya menggunakan media atau sarana berupa pasar tradisional, supermarket dan sejenisnya atau dengan media sosial. Yang keempat itu customer. Customer di sini meliputi dapat potongan harga minimal beli 5 liter, harga lebih murah dibanding minyak kelapa. Dan kelima itu revenue stream atau sumber pendapatan. Bagian ini yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Sumber pokok pendapatan dari ide usaha saya ini yaitu hasil penjualan minyak kelapa kopra itu sendiri. Adapun pendapatan sampingan berupa penjualan ampas dari hasil produksi minyak kelapa. Yang keenam, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Di sini aktivitas yang dijalankan di bisnis saya ini berupa membeli bahan baku dari para petani kelapa, membuat minyak kelapa yang berkualitas terbaik, mempertahankan kualitas agar bisa bersaing. Yang ketujuh adalah key resource atau sumber daya. Sekat dalam bisnis modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka.
Sumber daya dari model bisnis kanvas yang saya ambil ini berupa lokasi yang strategis, alat dan mesin yang praktis dan modern, supplier bahan baku dari petani kelapa yang berkualitas. Dan yang kedelapan, key partners atau kerjasama. Berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Di sini meliputi pemasok kopra dari para petani. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, cost struktur atau struktur biaya. Ini biaya yang terjadi untuk jalannya usaha. Di sini meliputi pengadaan alat untuk pengolahan kopra menjadi minyak, mempersiapkan lokasi dan gedung untuk produksi kopra menjadi minyak, dan pengadaan bahan baku dan sebagainya. Baik, itulah presentasi melalui video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.